Halo teman-teman, selamat siang. Berjumpa kembali di channel ini teman. Nah teman-teman, di kesempatan pada siang ini saya mengupdate informasi dari Seedly teman ya. Seedly yang dimana terinspirasi dari Catchley. Nah untuk Seedly ini sendiri tadi saya mencoba memperhatikan dan sekaligus di sini saya ingin men-sharingkan kepada teman-teman tentang pengalaman untuk di Seedly ini teman-teman ya. Tadi saya mencoba teman ya, mencoba untuk melakukan sell di dalam aplikasi Seedly ini. Dan di sini ternyata ada minimum WD-nya, teman. Dan di sini tadi saya coba juga bagaimana untuk melakukan swab-nya, dan tentunya dari mana saja untuk memperoleh hasil dari panen seedly ini, teman ya, yang nantinya akan berubah menjadi fruit, dan fruit itu kita swab kembali menjadi seedly, dan dari seedly itulah kita bisa nanti untuk melakukan staking, pembelian, atau buy maupun sell, teman. Nah, bagaimanakah caranya nanti kita coba tunjukkan, tetapi sebelumnya itu saya tunjukkan dulu untuk bagian Twitternya dari Seedly ini teman-teman ya. Oke, di sini tadi saya coba ceknya untuk di Telegram. Nah, bukan Twitter ya teman ya, untuk di Telegram saya cek di sini ternyata ada informasi yang sebelumnya tentang peningkatan dari airdrop-nya ya, peningkatan dari airdrop, dan teman-teman bisa melihat di sini informasinya itu teman-teman bisa menambahkan yang namanya staking di sini dengan melakukan pembelian itu hanya dengan melakukan BNB ya, bukan dengan jaringan USDT. Bukan menggunakan USDT teman-teman, tetapi menggunakan BNB BP20, bukan USDT BP20. Jadi teman-teman jika melakukan buy atau pembelian menggunakan BNB, bukan USDT teman-teman ya, seperti itu. Dan untuk melakukan penjualan di sini minimal adalah 1000 seed. Nah, bagaimana untuk mencari seed tersebut? Seperti ini teman-teman ya, kita langsung saja lihat. Kalau informasi terbaru dari Seedly kita baca dulu bagian terpenting ini teman-teman ya. Important notice farmer. If you experience issues accessing the site, here quick solution. Use the link to login and you'll be back on the track. Jadi teman-teman logout dulu untuk mempercepat login, logout dulu teman-teman ya, katanya logout dulu dan kita login kembali. Nah, itu cara tercepatnya untuk melakukan login kecepatan untuk mempercepat login kita. Nah, dan selanjutnya bagaimanakah untuk strategis atau strategi untuk melakukan staking? Karena tadi saya membuat proses di sini dulunya, membuat proses untuk menjual, tapi gagal menjual karena memang dari minimum WD-nya itu diperlukan. Seperti apakah itu? Seperti ini, Mas. Oke teman-teman, di sini tadi saya mencoba membuka dan mencari bagian walletnya dari Seedly teman ya, yang dimana di sini saya baru mengumpulkan 626,53 seed. Itu adalah totalan dari available stake dan airdrop. Itu adalah dari Seedly yang ada teman ya, dan beserta ada didapatkan fruit. Nah, fruitnya 327 ini yang nanti kita bisa lakukan swap maupun bisa lakukan. Intinya kita lakukan swap dulu ke seed, baru kita nanti bisa melakukan staking kembali atau melakukan penjualan. Nah, di sini teman-teman pertama saya tunjukkan dulu. Nah, di sini saya akan memiliki balance baru 121 teman-teman dan fruit 327. Nah, itu kita fokus dulu di sana. Dan di sini teman-teman bisa melihat saya sekarang melakukan swap. Nah, lakukan swap ini pertama kali kalian lihat untuk fitur ini cari di bagian walletnya Seedly teman-teman ya. Nah, di sini saya akan mencoba melakukan swap. Dan di sini kalian bisa lihat untuk swap yang dilakukan untuk balance-nya dari fruit tadi kan 327. Nah, ini balance dari fruit, kita sekarang swap ke seed. Nah, kenapa tujuannya swap ke seed? Nah, seed itu adalah bibit, fruit itu adalah buah. Nah, dari seed atau bibit itu kita bisa mendapatkan buah. Nah, jadi sekarang dari fruit itu, dari buah itu sekarang kita swap ke seed untuk kita jual. Karena yang bisa dijual itu hanyalah seed, teman, dan bisa di staking hanyalah seed. Jadi kita harus melakukan yang namanya swap. Nah, jadi di sini kalian bisa melihat untuk balance itu seperti ini ya, price 3,3 fruit sama dengan 1 seed. Jadi kalian tinggal melakukan swap saja di sini nanti akan mendapatkan seed. Nah, misalnya seperti ini, saya memasukkan 327 balance fruit saya dan mendapatkan 99,09 seed. Nah, jadi 3,3 fruit sama dengan 1 seed. Nah, totalan dari 327 fruit ini kita mendapatkan 89,18 seed. Mungkin di sini ada slippage atau seperti biaya 10% teman-teman ya. Tidak 99,09 tetapi 89,18 seed yang kita dapatkan karena ada slippage teman-teman. Nah, slippage itu adalah biaya ya, biaya toleransi. Nah, selanjutnya di sini saya sudah melakukan swap dan dari 120 balance yang saya miliki untuk seednya tadi sekarang menjadi 220,62. Dan akhirnya dari fruit yang tadi 327 berubah menjadi seed.
Nah, awalnya tadi di sini seed-nya bukan 725, teman ya, saya reback kembali. Nah, tadi saya memiliki seed 626. Nah, dan fruit 327. Setelah di-swap, itu berubah menjadi ini, teman. Fruitnya sekarang 0,44 dan seed-nya menjadi 725. Sekarang available-nya dari seed tersebut bertambah. Nah, secara otomatis di sini sekarang saya mencoba melakukan yang namanya sell, teman ya, sell. Caranya teman-teman tinggal klik pada bagian staking ya, bagian apa ya? Bagian wallet. Nah, di sini bagian wallet. Setelah itu kalian nanti klik pada bagian ininya, bagian sell. Nah, ternyata kita diarahkan untuk melakukan yang namanya penambahan alamat. Tapi sebelum saya sell, di sini saya akan melakukan staking dulu ya, staking dulu. Tidak semuanya saya sell. Saya mencoba seperti itu dulu di awal. Nah, akhirnya saya kembali ke bagian staking ini. Saya klik bagian plan untuk menambah staking saya. Di sini dari balance 220 ini saya coba stakingkan 100. Nah, ini tujuannya untuk mendapatkan tambahan fruit nantinya. Oke, di sini saya stick. Kemudian stick now, dan di sini staking sukses. Nah, itu cara pertama untuk melakukan staking, teman ya. Itu proses untuk melakukan staking. Nah, setelah proses melakukan staking sukses, di sini teman bisa melihat saldo balance saya kembali menjadi 120,62. Tetapi di sini tetap seed-nya 725. Karena kenapa? Karena di sini itu adalah totalan dari available stick maupun airdrop. Jika kalian jumlahkan, ini totalannya adalah 725, teman. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini saya mencoba menjual, teman, bagian wallet. Ini kan saya buka bagian walletnya. Di sini saya coba sell. Nah, di sini saya coba sell. Dan ternyata di sini ada keterangan minimum untuk sell adalah 1000 seed. Nah, akhirnya saya coba tambahkan address dulu. Saya mencoba untuk praktek. Dan akhirnya saya membuka Binance saya dan mencari alamat untuk Binance saya. Nah, beranda, klik store. Setelah itu saya cari di sini store crypto. Dan berikutnya di sini kalian cari USDT atau BNB. Itu boleh sama teman ya, sama alamatnya. Klik saja USDT atau klik sini USDT. Nah, selanjutnya kalian akan diminta untuk menambahkan jaringan. Kalian tambahkan jaringan ini, teman, BP20. Nah, setelah BP20 tersebut, kalian pastikan jaringannya BP20 atau Binance Smart Chain dan klik di sini copy. Nah, di sini adalah alamat yang bisa copy. Nah, setelah itu kalian langsung saja copy alamat tersebut dan tambahkan di add address sebelum kita menjual, ya, karena dibutuhkan Binance address. Selanjutnya add address. Selanjutnya di sini tadi saya coba tambahkan address, munculnya seperti ini. Jadi tambahkan address tersebut di sebelah sini, tempelkan dan update address. Dan ternyata di sini misalnya seperti ini. Ini alamatnya saya tempelkan dan klik update address. Dan berikutnya saya tadi awalnya buka di Chrome, akhirnya isi seperti ini, ya, perkecualian. Lihat dari browser console for more information. Akhirnya saya menggunakan dari awalnya Chrome, karena ada error seperti ini, saya seharusnya bisa berhasil Chrome, tetapi saya berpikir langsung saja saya coba QI browser, ya, dan akhirnya saya buka di QI browser bisa. Akhirnya saya buka, bisa di QI browser terbuka, dan muncullah alamat untuk penerimaan wallet kita. Nah, saya coba sekarang melakukan sell dari balance yang kita miliki. Ini 120.62 seed ini saya coba lakukan sell di sebelah sini. Walaupun di sini ada tulisan minimum 1000 seed. Nah, apakah ini berfungsi atau tidak? Akhirnya saya mencoba. Dan sini saya coba 120.62 dan sell now. Karena isi titik itu tidak bisa, ya, invalid amount katanya. Jadi saya coba hilangkan titiknya. Saya ulang kembali 120 1,2 USDT dan akhirnya ada tulisan langsung seperti ini. Minimum withdraw amount is 1000 seed. Jadi benar-benar berfungsi untuk keterangan minimum WD ini, ya, yaitu 1000 seed harus kita miliki. Dan selanjutnya akhirnya saya lakukan staking kembali, teman. Nah, awalnya saya memiliki staking 300 seed, man. Nah, selanjutnya saya tambah plan di menu staking. Nah, di sini saya tambahkan 120.62, akhirnya saya stick. Dan ternyata tidak bisa stick 120.62, teman, dan akhirnya saya buat 120 saja. Yang awalnya 300 stick menjadi ini, teman. Menjadi seperti ini. Saya ulang dan di sini akhirnya menjadi 420 stick. Nah, ini 420 stick. Nah, seperti itu, teman-teman, ya. Akhirnya balance yang saya miliki awalnya tadi 220 itu berubah dari staking yang awalnya 200 ditambah 100 menjadi 300 dan akhirnya saya tambah lagi 120 menjadi 420 stick. Nah, ini yang kita harapkan 10 hari ke depan untuk kita lakukan yang namanya
swipe kembali dari fruit teman-teman ya. Nah, seperti itu. Nah, sini ada juga airdrop yang kita miliki, yaitu airdrop dalam artian airdrop dari tambahan teman kita ya, dari airdrop dari teman-teman kita yang masih terkunci. Nah, seperti itu. Dan akhirnya nanti jika sudah saatnya dilepas atau di-stick sudah 15 hari itu akan kembali ke fruit. Nah, dari fruit itu kita nanti swipe ke seed dan dari seed tersebut kita bisa lakukan selling atau penjualan dan bisa lakukan staking kembali. Nah, seperti itu proses cara kerja untuk staking maupun sell di dalam aplikasi Seed ini. Nah, itu saja teman-teman mungkin yang bisa saya informasikan atau sharing mengenai aplikasi Seed ini yang terinspirasi dari Cashly. Dan mudah-mudahan saja kedepannya dari Seedly ini sukses kita sell sesuai dengan minimum bidding-nya yaitu 1000 seed. Itu saja informasinya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk yang suka video ini subscribe, like, comment, dan share. See you in next video. Bye bye, semoga cuan.